Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini walaupun cuaca sangat deras hujan di luar, tapi tidak menyurutkan kita untuk berthalabul ilmi. Semoga hujan yang deras ini membawa rahmat bagi kita dan kebaikan, dan kita disunnahkan saat hujan deras itu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya mohon maaf kalau seandainya suaranya kurang jelas karena memang posisi masjid belum di plafon, jadi memang agak sedikit bising gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada muhsinin yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk membuat pelapon masjid ini supaya kalau hujan tidak bising gitu ya. Tetapi walaupun demikian kita tetap semangat untuk thalabul ilmi walaupun kondisinya agak bising. Semoga suara saya yang sayup-sayup ke telinga ibu bisa didengarkan. Jadi pengajian di siang hari ini agak serius Bu ya. Jadi harus betul-betul masang telinga nih. Karena ada dua suara kan, ada suara atap dengan suara ustaz. Jadi mana yang lebih keras nih? Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi khusus siang ini karena memang cuaca hujan, kita mengkaji tema-tematik tentang beberapa kisah yang nanti kita akan ambil pelajaran dalam kisah-kisah itu, dan juga kita bisa memetik ibrah untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik dari kisah-kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah pengorbanan seorang wanita untuk hidayah suami, dan kisah cinta yang sejati seorang istri kepada suami. Hampir kisah-kisah yang sering saya baca tentang hubungan cinta seorang istri kepada suami, yang saya menarik adalah kisah yang ingin saya kisahkan di siang hari ini. Kisah tentang kecintaan Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya Abul As Ibn Rabi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dasar orang itu melakukan pernikahan itu salah satu penyebabnya adalah karena cinta. Itu dasarnya.
Walaupun ada yang cintanya datang belakangan karena mungkin dijodohkan, atau boleh jadi mungkin cintanya duluan kemudian menikah. Begitulah kehidupan suami istri. Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Abul As ibn Rabi radhiyallahu an, itu di masa Abul As belum masuk Islam, karena cahaya hidayah pun belum ada. Artinya Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Zainab dan Abul As menikah di waktu belum ada Islam, artinya masih kafir. Tapi setelah Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kebetulan Abul As ini sedang berniaga ke Syam. Tidak tahu kalau seluruh keluarga Nabi SAW termasuk anak-anaknya, putri-putrinya itu semua masuk Islam, termasuk di dalamnya Zainab bintu Rasulullah SAW. Jadi ketika Abul As ini pulang dari safar dari Syam, maka kemudian Zainab ini mengatakan kepada Abul As dan menceritakan soal diangkat bapaknya menjadi Nabi dan Rasul. Dan Zainab mengatakan, wallahi inni qad aslamtu ila dini abi, wallahi la ukadzibuhu abada. Wahai suamiku, sungguh aku telah masuk Islam dengan agama bapakku. Demi Allah, aku tidak akan pernah mendustakan bapakku selamanya. Akhirnya kemudian Zainab mengatakan kepada Abil As, wahai Abil As, masuklah ke dalam agama bapakku. Tetapi inilah ujian rumah tangga. Menikah itu mudah, Bu. Menikah itu mudah, asal ada pasangan, ada modal, ada mahar, disetujui orang tua, menikah. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar menikah saja. Yang sulit itu adalah bahtera rumah tangga setelah menikah. Ini yang dialami oleh Zainab bintu Rasulullah SAW. Bagaimana dia bisa berusaha untuk sabar, meraungi rumah tangganya supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Zainab ini pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya, suaminya menolak masuk Islam. Bahkan ketika kemudian Zainab ini menawarkan terus tentang keislamannya, justru kemudian Abul As ibn Rabi mengatakan kepada Zainab, ya Zainab, engkau telah menyakiti perasaanku. Kalau seandainya aku masuk Islam, apa kata manusia seorang Abul As masuk Islam gara-gara istrinya? Tentu ini sebuah aib bagiku. Jadi Abul As menolak, tidak mau masuk Islam karena takut orang-orang mengatakan bahwa dia masuk Islam itu disebabkan karena istrinya, takut dengan istrinya. Tetapi Zainab kemudian memberikan jawaban dan mengatakan, wahai suamiku, illam a'dhuruka faman saya'dhuruka. Wahai suamiku, kalau engkau tidak mendengar ucapanku, lalu siapa lagi yang akan kau dengar ucapannya? Kalau seandainya ucapanku, ide-ideku, saran-saranku tidak kau dengar, siapa lagi yang akan memberikan saran kepadamu? Tapi tetap Abul As tidak mau masuk Islam, Bu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji lagi Zainab dengan ujian kedua. Ketika Islam sudah mulai berkembang di Mekah, kemudian para sahabat Nabi SAW banyak mendapatkan ujian dalam dakwah. Akhirnya disyariatkan untuk hijrah.
hijrah dari Mekah ke Madinah. Zainab diuji karena orang-orang Islam itu semua hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara dia tertahan dengan suami dan anaknya. Dan dia sangat cinta dengan suaminya Abul As walaupun masih kafir, dan dia terus berharap kalau suaminya suatu hari bisa masuk Islam. Akhirnya kemudian Zainab pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mengizinkan dia tinggal dengan suaminya Abul As ibn Rabi. Karena Rasul melihat kecintaan Zainab kepada Abul As, maka Rasul pun mengizinkan Zainab untuk tinggal satu rumah bersama Abul As di Mekah, dan ditinggalkan hijrah oleh ayahnya dan juga kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ini ujian kedua, disuruh memilih hijrah ataukah bersama suaminya. Tapi karena kecintaan kepada suaminya, dia pun memilih menetap di kota Mekah dengan mempertahankan Islamnya dan berharap keislaman suaminya. Kemudian datang ujian yang ketiga lagi. Apa ujiannya? Terjadi perang Badar, perang pertama yang dilakukan Rasul melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika perang Badar ini, Abu Jahal memaksa para pemuda Quraisy untuk terlibat dan mengancamnya. Mau tidak mau, Abul As pun harus terlibat dalam peperangan melawan mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan betapa sedihnya Zainab melihat suaminya harus berperang bersama ayahnya. Ini ujian berat. Akhirnya kemudian ketika pasukan orang-orang Quraisy sudah bergerak menuju Badar, maka Zainab pun setiap malam menangis karena memikirkan ayahnya dan suaminya. Kemudian Zainab pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni akhsha an afkida abi wa yuyattima waladi. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kehilangan ayahku, tetapi aku takut juga kehilangan suamiku sehingga anak-anakku menjadi yatim. Kemudian Zainab mengatakan, Allahumma ansur li abi wahfad li zawji. Ya Allah, tolonglah menangkan ayahku dan jagalah suamiku. Subhanallah. Akhirnya kemudian terjadi peperangan dan Rasul memenangkan perang ini. Zainab sudah khawatir kalau seandainya ayahnya terbunuh atau mungkin suaminya terbunuh. Rupanya mendengar kabar suaminya selamat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya dimenangkan. Masalahnya datang ujian yang keempat. Apa itu? Suaminya tertawan menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab tambah sedih karena bagaimanapun tawanan itu tidak bisa lepas begitu saja. Bisa saja hukumannya bisa dibunuh. Tetapi ketika itu ada kebijakan tawanan bisa dilepaskan dengan cara ditebus. Maka banyaklah kemudian keluarga-keluarga orang musyrik dari Mekah membawa harta banyak untuk menebus suaminya, menebus saudaranya, menebus anaknya supaya tidak jadi tawanan Rasul. Ketika giliran Zainab miskin, tidak punya uang untuk ditebus. Zainab tidak punya kekayaan, dia ingin menebus suaminya, padahal suaminya orang kafir, tapi dia terus mengharap keislaman suaminya. Setelah dia berpikir harus dengan apalah dia menebus suaminya ini, terbayanglah dia punya kalung yang pernah dihadiahkan oleh Khadijah ibundanya saat di malam pernikahan Zainab dengan Abul As ibn Rabi radhiyallahu anhu di masa jahiliyah. Akhirnya kemudian terpaksalah kalung itu dilepas. Kemudian dia mengutus orang
untuk membawa kalung ini menghadap Nabi SAW sebagai tebusan suaminya. Di kota Madinah, Rasul sedang duduk menerima tebusan-tebusan itu. Satu persatu datang tebusan, satu persatu datang tebusan. Ketika kemudian ada orang membawa tebusan itu, dan tebusan itu untuk Abil As ibn Rabi, terperanjat Rasul. Dari mana Zainab punya uang menebus suaminya? Kemudian diberikanlah tebusan itu kepada Rasul. Rupanya Nabi SAW melihat di dalam kantong itu sebuah kalung. Subhanallah. Rasul menatap kalung itu dengan serius. Kemudian Rasul terkadang membolak-balikan kalung itu, terkadang mencium kalung itu. Kemudian Rasul pun menangis. Kenapa Rasul menangis, Bu? Karena kalung itu adalah kalung istrinya Khadijah, yang sangat dicintainya, yang tidak bisa dilupakannya. Sekarang diingatkan lagi dengan istri tercintanya saat melihat kalung dari Zainab. Akhirnya kemudian melihat Rasul menangis, sahabat heran, kenapa gara-gara kalung Rasul menangis? Akhirnya kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma yubkika ya Rasulullah, wa ma yubkika ya Rasulullah, Rasul, kenapa anda menangis? Maka Nabi SAW memperlihatkan kalung Khadijah, kemudian mengatakan, tahukah kalian kalung apa ini? Kemudian sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini kalung ahdatha Khadijah li Zainab lailata zafafiha. Kalung ini hadiah daripada istriku Khadijah untuk putrinya Zainab saat malam pernikahan dia dengan Abil As ibn Rabi. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat, janganlah kalung ini jadi tebusan Abul As ibn Rabi. Kembalikan kalung ini kepada anakku Zainab. Kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk mengembalikan kalung ini kepada Zainab, dan Rasul mengatakan, kullaha inna abaki yaqulu laki la tusarrifi bi'ikti Khadijah. Nanti sesampainya kau bawa kalung ini, katakan kepada putriku Zainab, sesungguhnya bapakmu, maksudnya Rasul, mengatakan kepadamu, jangan kau jadikan kalung itu tebusan suami. Jangan kau jadikan kalung itu tebusan suami. Kenapa? Karena Nabi SAW teringat dengan Khadijah. Kalau kalung itu menjadi tebusannya, bisa saja kemudian beralih ke tangan orang. Rasul tidak mau, karena cintanya Rasul kepada Khadijah sebagaimana Zainab cintanya kepada Abil As ibn Rabi radhiyallahu anhu. Subhanallah. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau, lepaskan Abul As. Tapi kalau kalian tidak mau, tak apa-apa, tawan saja dia. Tapi karena kecintaan para sahabat kepada Rasul, akhirnya kemudian sahabat pun memilih melepaskan Abil As ibn Rabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebelum pulang Abul As, Nabi meminta ujian yang ke-6. Apa itu? Nabi mengatakan kepada Abil As, sesampainya kau di Mekah, kau harus pulangkan putriku Zainab ke Madinah, karena haram hukumnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, dan telah turun ayat kepadaku. Subhanallah. Ujian mana lagi yang lebih berat, Bu? Ketika orang yang kita cintai disuruh berpisah. Tapi memang harus berpisah, tidak mungkin bersama, karena sudah beda keyakinan dan agama. Satunya musyrik, satunya muslimah, tidak mungkin berkumpul. Ini ujian yang paling berat.
Setelah sekian lama, hampir 20 tahun Zainab senantiasa melanggengkan rumah tangganya, merawat rumah tangganya, menjaga rumah tangganya, hanya untuk supaya suaminya masuk Islam. Tiba-tiba suruh berpisah, Bu. Ini ujian yang berat yang dirasakan Zainab. Tiba-tiba datang perintah Allah dan Rasulnya untuk memisahkan dia dengan Abul As bin Rabi. Tapi mau tidak mau harus berpisah juga, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian Abul As pun sesampainya di Mekah, dia mengatakan kepada Zainab, wahai Zainab, kayaknya kita tidak mungkin berkumpul lagi. Kata Zainab, ada apa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu telah memerintahkan kita untuk berpisah. Maka sebelum berpisah, Zainab masih mengharap keislaman Abil As ini. Kata Zainab, idzan aslim ya zauji, kalau begitu masuklah kau Islam kepada agama ayahku supaya engkau senantiasa bersamaku. Tapi Abil As sekali lagi menolak, tidak mau. Padahal sudah perjuangan keras, Zainab ingin memasukkan Islam kepada suaminya, tetap suaminya tidak mau masuk Islam. Akhirnya dihantarkanlah Zainab menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, para sahabat tahu Zainab sudah tidak bersama Abil As lagi, karena tidak mungkin wanita muslimah berkumpul dengan laki-laki kafir. Banyaklah kemudian kalangan laki-laki yang menghendaki menikah dengan Zainab. Ya, wajar putri Nabi, karena Nabi para sahabat tahu bahwa kalau seandainya mereka bisa besanan dengan Rasul, bisa menjadi menantu Rasul, maka nasabnya tidak akan terputus sampai kiamat. Makanya banyak para sahabat ingin menjadi kerabat Nabi. Banyaklah sahabat datang kepada Rasul ingin meminang Zainab, tapi semua ditolaknya. Tidak ada satupun sahabat yang diterima pinangannya. Kenapa? Karena Zainab masih mempertahankan cintanya dengan Abil As. Dia terus berdoa kepada Allah setiap malam agar suaminya kembali ke pangkuannya dan masuk Islam. Cinta mana lagi sedalam Zainab kepada Abil As ini? Padahal sahabat yang datang kepada Zainab ini sahabat-sahabat mulia, as-sabiqun al-awwalun, yang sudah jelas-jelas masuk Islam, punya kedudukan di hadapan Allah dan Rasulnya, tetap ditolak. Tidak mau, karena dia mengharap suaminya. Subhanallah. Akhirnya suatu ketika Abul As berdagang, membawa dagangannya orang-orang Quraisy menuju Syam. Ingat, jalur ke Syam dari Mekah itu harus melewati Madinah, tidak ada jalan lain, berangkatnya ataupun pulangnya. Ketika Abul As pulang dari Syam ingin menghantarkan dagangan-dagangan orang-orang Quraisy itu, rupanya dia tertangkap oleh para sahabat Nabi. Jadilah tawanan kedua setelah perang Badar. Akhirnya kemudian hartanya dirampas, dia pun ditawan. Dan ini ujian juga. Abul As terpikir pasti hukumannya berat, karena sudah tidak ada tebusan lagi, bisa saja dia dibunuh dan hartanya dirampas, sementara harta ini milik orang lain. Maka Abul As terpikir datang kepada Zainab minta perlindungan. Di waktu fajar, ketika Rasul dan para sahabat sedang sholat fajar, dia pun lari dari ikatannya, karena dia diikat, kemudian masuk ke rumah Zainab dan meminta Zainab melindungi dia. Subhanallah. Zainab karena masih cinta dengan Abul As dan mengharap keislamannya, masih juga dilindungi. Akhirnya dia berjanji untuk melindungi Abil As. Keluarlah Zainab. Ketika itu Rasul sedang sholat subuh, tiba-tiba dia berteriak, laqad ajartu li Abil As ibn Rabi, katanya, sungguh aku telah memberikan perlindungan
kepada Abil As ibn Rabi, maka lindungilah dia. Rasul lagi sholat tuh dia berteriak. Selepas sholat fajar selesai, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang mendengar anakku bicara? Siapa di antara kalian? Semua sahabat mendengarnya. Kata Rasul, apa yang dibicarakan Zainab? Dia mengatakan dia melindungi Abil As ibn Rabi, katanya. Karena sayangnya, akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu, karena anakku sudah melindungi Abil As ibn Rabi, maka aku berikan perlindungannya dan perlindungan kaum muslimin kepadanya, dan dia tidak akan disakiti. Abil As tetap diminta suruh masuk Islam, tapi enggak juga. Dalam kondisi seperti ini tak mau juga dia masuk Islam. Kemudian Abil As mengatakan, ya Rasulullah, aku datang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy. Itu amanah dari para pedagang yang ada di Mekah. Bisa enggak kau kembalikan dagangan itu, biar ku kembalikan sebagai amanahku kepada mereka. Akhirnya kemudian Rasul pun memberikan harta yang dirampas oleh kaum muslimin untuk dibawa pulang Abil As. Sesampainya di kota Mekah, dikembalikan semua dagangan itu kepada orang-orang yang menitipkannya. Dan Abul As mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, hadhihi amwalukum, hal baki lakum syai'un. Wahai manusia, ini harta-harta kalian aku kembalikan semuanya. Ini dagangan-dagangan kalian aku kembalikan semuanya. Adakah harta kalian yang kuzalimi? Maka mereka mengatakan, jazakallahu khairan wafaita ahsanal wafa. Mereka pun memuji, ya Abul As, terima kasih, engkau sudah membawa amanah kami dengan baik. Maka Abil As tiba-tiba mengatakan di hadapan manusia, ayyuhan nas, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah. Kemudian dia pun berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, dia menghadap kepada Nabi SAW dan mengaku bahwa dia sudah masuk Islam dan sudah bersyahadat. Apa kata Abil As? Ya Rasulullah, aku sudah masuk agamamu, aku sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ata'dzana li an uraji'a Zainab, sudikah kau izinkan wahai Rasul aku kembali kepada Zainab? Subhanallah. Sudikah wahai Rasul aku kembali kepada Zainab? Maka Rasul melihat kecintaan Zainab kepada Abil As dan kecintaan Abil As kepada Rasulullah, kepada Zainab putrinya. Maka Nabi SAW pun kemudian memegang Abil As, mengantar ke kamar Zainab, kemudian menyerahkan Abil As kepada Zainab. Setelah penantian yang cukup lama, mengharapkan keislaman suaminya, akhirnya Zainab pun mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Suaminya masuk Islam. Masalahnya, Zainab ini ketika dihantar pulang oleh Abil As dari Mekah ke Madinah, dia sempat dihadang oleh pasukan Abu Jahal, dan ketika itu sedang hamil. Karena ketakutannya, keguguranlah Zainab. Sebab keguguran inilah Zainab selalu sakit-sakitan. Hanya berselang 1 tahun pertemuan Zainab dengan Abil As di kota Madinah setelah masuk Islamnya suaminya, Zainab pun kemudian sakit parah. Akhirnya Allah takdirkan Zainab meninggal dunia. Maka cinta Abil As terpisah dengan kematian Zainab. Terpikir, terus memikirkan orang yang dicintainya, sampai akhirnya kemudian kesedihan yang mendalam Abil As, karena selama ini dia tahu perjuangan istrinya, bagaimana menemani hidupnya sedemikian rupa. Terbayang nostalgia kebaikan istrinya dan kecintaan istrinya kepadanya, sampai dia menolak semua tawaran para sahabat yang hendak meminangnya.
Dia tahu betapa cintanya Zainab kepada dirinya, sehingga dia sedih, sehingga membuat dia kurus, tidak makan, tidak minum. Akhirnya setelah wafatnya Zainab, selang beberapa waktu setelahnya, Abil As pun menyusul Zainab. Subhanallah, Allah pertemukan keduanya di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang dalam rumah tangga itu ada orang yang diuji karena kezaliman pasangannya, karena tidak tanggung jawab pasangannya, diuji dengan berbagai macam ujian. Mungkin suaminya zalim, mungkin suaminya selingkuh, mungkin suaminya ini itu dan begitu seterusnya, atau mungkin sebaliknya, istrinya cerewet, tidak jelas ngomong, nggak menghargai suaminya, lebih mementingkan keluarganya, tidak dihargai ucapannya dan begitu seterusnya. Kadang rumah tangga itu seperti itu. Makanya saya katakan menikah itu gampang, tetapi mempertahankan pernikahan dengan memberikan pengorbanan itu berat. Cinta itu, kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsa'alabi, al-mahabbatu thamanun likulli syai'in wa in ala wa yusallimu ila kulli syai'in wa in ala. Cinta itu sebuah harga yang harus diraih walaupun ghala, walaupun mahal. Cinta itu sebuah harga, tetapi dia akan berusaha untuk meraihnya wa in ghala, walaupun sangat mahal harganya. Wasullima ila kulli syai'in wa in ala, dan cinta itu butuh mendaki walaupun tinggi. Oleh karena itulah maka pengorbanan dalam keluarga itu penting. Kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan suami yang mungkin kurang pas dalam kehidupannya, atau mungkin terbalik, seandainya bisa sabar sesabar Zainab, pasti kebahagiaan itu akan ada nanti suatu hari. Bukan kalau yang mengatakan inna ma'al usri yusra, 20 tahun Zainab diuji dengan berbagai macam ujian, toh juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetuk pintu hidayah kepada Abil As, akhirnya masuk Islam dan bahagia selamanya. Karena terkadang ada gara-gara urusan dunia dicerai atau minta cerai, urusan cemburu dicerai atau minta cerai, urusan sedikit saja dicerai atau minta cerai. Ini rumah tangga apa namanya? Ini rumah tangga main-main ya. Makanya kenapa kemudian cinta itu menyeimbangkan rumah tangga sebenarnya. Ketika mungkin suaminya lagi di bawah, istrinya yang kemudian berusaha untuk mengangkatnya. Ketika istri lagi di bawah, suaminya berusaha untuk mengangkatnya. Begitulah cinta menyeimbangkan semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kata dalam Al-Quran, mawaddatan wa rahmah. Anggaplah cinta sudah tidak ada dalam rumah tangga. Karena dengan seiringnya waktu, banyaknya permasalahan dalam rumah tangga. Awalnya cinta, sedikit pudar, sedikit hilang, akhirnya mati pula cinta. Tapi ada kata yang keduanya yang disebut dengan rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada rahmat. Terkadang ada suami melihat istrinya sakit parah, sudah lama, cinta pun sudah hilang dan ingin menikah kembali, tapi dia tahan untuk tidak menikah karena kasih sayangnya. Boleh jadi cinta sudah hilang, tapi kasih sayang masih ada. Seorang istri ini sudah kesal sama suaminya karena banyak ulahnya. Cinta sudah hilang, tapi masih memikirkan anak-anaknya, kasihan dengan anak-anaknya. Dia akan jadi yatim. Yatim hidup bapaknya, mungkin tidak bertanggung jawab lagi bapaknya. Dia pertahankan dengan penuh kesabarannya. Tapi suatu hari, inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, inilah kandungan kisah daripada kisah rumah tangga Zainab dengan Abil As ibn Rabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena memang tadi waktu juga terputus dengan hujan. Insyaallah dengan kesempatan kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah yang lain yang menarik.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.